Maka Rasulullah memberikan sebuah pesan, sampaikanlah hadis ini kepada mereka yang tidak hadir. Sampaikanlah hadis ini, sampaikanlah ilmu ini kepada yang tidak hadir. Apa tujuannya? Karena boleh jadi yang tidak hadir itu lebih memahami dan lebih besar peluangnya, lebih bisa untuk mengamalkan. Maka mudah-mudahan apa yang disampaikan pada malam hari ini, ayah bunda, sahabat temuan semua, eh, itu insya Allah lebih mudah. Gitu. Mudah-mudahan lebih Allah mudahkan dalam mengamalkannya. Gitu. Ya, menanam benih menuai berkah. Gitu. Apa yang kita tanam adalah apa yang kita akan dapatkan. Mari kita mulai dalam majelis ini dengan satu ayat Al-Quran yang akan memulai memandu gitu, dari penjabaran materi ini. Silakan boleh next selanjutnya. Nah, silakan tadi. Kebahagiaan seorang petani. Gitu. Karena kita di sini judulnya menuai kebaikan, gitu, menanam kebaikan, gitu, dan menuai keberkahan ini apa relate dengan apa yang dilakukan oleh para petani, gitu, ya. Menanam, kemudian menuai, gitu, mendapatkan hasil. Dan di Al-Quran pun ternyata Allah menjelaskan itu, memberikan perumpamaan itu tentang tujuan, gitu, tentang kebahagiaan, tentang kesuksesan itu digambarkan sebagai seorang petani yang bahagia. Nah, di surat Al-Fat ini menggambarkan bagaimana tujuan pendidikan. Hasil akhir dari pendidikan itu seperti apa sih? Nah, kita akan mendengar dari ayat Allah Subhanahu wa taala, kita akan menggunakan standar Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffar ruhama bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika mathaluhum fit tawrah wa mathaluhum fil injil kazar'i akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlaba fastawa 'ala suqihi yu'jibu adh-dhurra yaghiru bihimul kuffar وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجر عظيم. Muhammadur Rasulullah. Mari kita lihat ayat ini sebagai potret pendidikan. Jadi parenting, gitu. Parenting yang seperti apa, gitu. Pendidikan seperti apa yang akan menghasilkan, gitu, keberkahan bagi pendidiknya, bagi yang dididik, bahkan bagi orang sekitar. Nah, ternyata yang pertama kali disebut oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Muhammadur Rasulullah. Ada gurunya, ada orang tuanya yang dia menjadikan Allah sebagai tujuannya. Walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar ruhama bainahum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hasil dari didikan Rasulullah yang menggunakan kurikulum Allah Subhanahu wa taala, yaitu para sahabat. Rasulullah mengajar para sahabat. Dan di sini dijelaskan bagaimana hasil didikan Rasulullah SAW itu dari sisi akhlak. Bahwa hasil didikan Rasulullah SAW sebagai seorang guru, sebagai orang tua bahkan. Dalam sebuah riwayat menjelaskan bahwa Rasulullah itu kehadirannya itu melebihi seperti ibu bagi anaknya. Jadi Rasulullah itu guru, bukan hanya guru, tapi Rasulullah juga adalah orang tua bagi para sahabat. Dengan didikannya maka lahirlah para sahabat yang hasilnya itu asyidda'u 'alal kufar ruhama bainahum. Jadi tegas kepada orang kafir, tetapi berkasih sayang kepada sesama mereka. Cinta dan kasih sayang terikat antara mereka, para sahabat. Kemudian setelah menjelaskan akhlaknya, Allah menjelaskan hasil output ibadahnya. Hasil didikan Rasulullah itu yaitu tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallah wa ridwan.
Engkau akan melihat mereka buku sujud mencari karunia Allah dan keridhaan. Jadi kehidupannya tidak lepas dari ruku, dari sujud, dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Tampak bekas gitu ya pada wajahnya. Maksudnya di sini bukan tentang bercak hitam yang eh, kita apa didapatkan karena sering sujud, bukan itunya. Yang intinya adalah esensinya adalah ketika mereka beribadah, tampak pada wajah mereka itu kebahagiaan. Mereka bahagia dengan ibadah mereka. Mereka bahagia menjalani kehidupan mereka. Tujuannya maghfirah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Dan ini disebutkan kata Allah di kitab-kitab selanjutnya sebelumnya gitu. Taurat, Injil gitu. Dengan apa? Dengan akhlak ini, dengan ibadahnya ini, maka Allah menjelaskan para sahabat itu seperti tazar'i akhraja syaqahu, seperti tunas gitu ya. Seperti tunas setelah ditanam itu tumbuh jadi tunas. Fa'azarahu fastaghlaba fastawa 'ala suqihi yu'jibu zurra. Tunasnya tumbuh, kemudian menjadi kuat, jadi besar, tegak di atas batangnya, yu'jibu zurra, yang membuat para petaninya merasa kagum dan gembira. Petani di sini adalah guru, mereka adalah orang tua. Ketika mereka melihat anak-anaknya, mereka yu'jibu zurra, mereka kagum, mereka bahagia, mereka gembira dengan akhlak yang ditampilkan oleh anak-anaknya. Mereka bahagia, gembira ketika melihat akhlaknya, ibadah. Qurrata a'yun. Dan dengan perumpamaan ini kata Allah, wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azim. Dan dengan perumpamaan itu Allah hendak menjadikan orang-orang kafir jengkel kepada mereka. Oh ya, jadi yughidhu bihumul kufar, bukan hanya kita yang bahagia dan orang-orang kafir itu justru marah gitu. Nah, hasilnya harus kayak gini. Ini hasilnya hasil dari Rasulullah kayak gini. Jadi anak kita bukan hanya kita membuat bahagia, tapi membuat orang-orang kafir itu jengkel, buat orang-orang kafir itu marah, gitu ya. Jadi kalau misalnya orang-orang kafir memuji, kemudian bergandengan tangan, gitu ya, dengan apa hasil murid kita, nah ini dipertanyakan. Harusnya yawmiyul kufar. Israel, kemudian Amerika itu, wah marah gitu ya. Itu anak-anak di Palestina kok ada lagi, ada terus gitu. Jengkel, nggak habis-habis gitu. Mati satu tumbuh seribu, semangatnya nggak padam-padam gitu. Itulah hasil didikan yang Allah inginkan gitu. Jadi bukan hanya membuat bahagia bagi petaninya, tapi juga membuat orang kafirnya marah gitu, jengkel gitu. Dan Allah janjikan mereka gitu, ampunan dan pahala yang besar. Ini adalah tujuan pendidikan kita sebagai seorang guru ataupun orang tua di rumah pada anak-anak kita. Next. Selanjutnya jadi surat Al-Fat itu artinya kemenangan. Al-Fat. Dan ayat yang 29 itu adalah ayat terakhir di surat Al-Fat. Jadi penutupnya itu. Jelaskan setelah perjuangan Rasulullah itu aslinya ini. Setelah perjalanan panjang menanam, menyiram, menjaga, maka tibalah janji Allah Subhanahu wa taala akan ampunan dan pahala. Inilah kebahagiaan seorang petani, guru orang tua, bukan sekadar hasil di dunia, tapi buah yang kekal di akhirat. Sungguh seperti itulah kebahagiaan sejati ketika melihat benih yang dulu kecil ini tumbuh kokoh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya sekarang, bagaimana langkah-langkah mendapatkan kemenangan ini? Kita pengen gitu ya, bahagia gitu, punya anak gitu. Dengan mata kita melihat gitu ya, hati kita begitu bahagia dan kita tidak merasa risau, gelisah dengan uh, masa depan anak kita. Dan bagaimana langkah-langkahnya? Kita yang pertama, silakan next. Untuk mendapatkan kemenangan ini, nah, mari kita perhatikan benih awal. Mari kita perhatikan benih awal.
kita ambil pelajaran dari kisah Hannah binti Fakhud. Jadi Hannah ini adalah istri dari Imran. Dan Imran di Al-Quran adalah keluarga yang Allah langsung pilih. Allah berfirman, Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Jadi Allah pilih gitu ya, di antara hamba-hambanya ya, yang hari ini misalnya zaman sekarang umat Islam ada sekitar 1 miliar lebih gitu. Dan Allah pilih di keluarga yang patut menjadi contoh itu adalah keluarga Imran. Inna Allah istafa Adam. Adam itu nabi dan rasul. Wa Nuhan. Nuhan itu nabi dan rasul. Ala Ibrahim. Keluarga Ibrahim itu nabi dan rasul. Wa ala Imran. Nah, Imran bukan siapa-siapa, bukan nabi, bukan rasul. Tapi karena keluarga ini soleh, tapi karena keluarga ini menjadi soleh dan luar biasa, maka Allah jadikan teladan. Wa ala Ibrahim. Jadi disandingkan dengan para nabi dan rasul. Nah, apa yang membuat keluarga Imran ini Allah capture di Al-Quran gitu ya. Dan kita tahu ya bahwa ketika Allah menyebutkan nama di Al-Quran, maka itu sudah pasti pilihan gitu. Pasti pilihan di antara pilihan. Sudah melalui jaringan, saringan, dan Allah langsung yang memilih. Kita lihat yang pertama, bahwa Hana, ketika Hana mengandung, dan yang dikandungnya adalah Maryam. Hana berdoa. Hana ini istri Imran. Allah dalam firman-Nya Allah abadikan, "Idz qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul 'alim." Jadi ketika Hana itu hamil, Hana langsung niat. Belum lahir nih, tapi langsung niat, nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Jadi sesungguhnya aku menazarkan kepadamu ya Allah anak yang ada dalam kandunganku untuk menjadi hamba yang sepenuhnya berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung niatnya hanya untuk Allah, menjadi muharrar. Muharrar itu bebas gitu ya. Bebas dari apa? Maksudnya adalah bebas dari kehidupan dunia, bebas dari ikatan dunia. Karena anak berazam berjanji akan menjadikan anak ini full kegiatannya untuk berkhidmat di rumah Allah, yaitu Baitul Maqdis. Hanya untuk Allah SWT. Dan Masya Allah, lahirlah Maryam. Dari Maryam adalah Isa alaihissalam. Dengan niat awal ini, Allah mudahkan. Jadi, innamal a'malu binniyat. Sungguhnya niat itu, segala sesuatu itu, segala amal tergantung dengan niat. Dan setiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkan. Dan niat ini menjadi penentu arah kehidupan masa depan anak kita. Semuanya tergantung. Dan di sini Hana memberikan contoh bahwa niatkan sebagai bentuk awalnya, niatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, setelah kita mengokohkan niat gitu, apa kita punya anak gitu, dan nanti ketika punya anak bagaimana tujuannya, mau diarahkan kemana gitu ya. Jika sudah tergambar, kita ambil kisah kedua sebagai contoh apa yang perlu dimiliki oleh kedua orang tua, ya, guru gitu ya, pendidik gitu, untuk memberikan apa jaminan agar anak-anak ini berhasil dalam pendidikannya gitu. Sukses, yu'jibu zurro, kita bahagia, kita gembira ketika melihat hasilnya. Yang kedua adalah merawat tanaman, itu dengan memperbanyak dan juga meningkatkan amal soleh. Ini adalah kisah Musa alaihissalam dan Khidir alaihissalam yang sudah pernah menyampaikannya Ustaz Pian sama Ustaz Nasir ya. Singkatnya ini cerita yang panjang di surat Al-Kahfi. Singkatnya adalah Nabi Musa alaihissalam merasa heran ketika melihat Nabi Khidir memperbaiki dinding yang rusak.
padahal nggak kenal punya siapa ya. Sedangkan desa atau kaum tempat mereka bernaung itu orang-orang yang tanda kutip yang pelit gitu. Tapi Nabi Khidir berbuat baik kepada penduduknya nih. Salah satunya membereskan rumahnya akan roboh. Wa amma jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salih. Ternyata ketika Nabi Musa bertanya kepada Nabi Khidir, apa memperbaiki dinding yang rusak ini? Katakan ternyata di bawah dinding ini terdapat harta karun pemilik dua anak yatim. Dan Allah, tentu Allah yang memberitahu kepada Khidir langsung. Dan kenapa dibantu? Alasannya adalah wa kana abuhuma shalihah. Karena orang tuanya adalah orang-orang yang saleh. Orang tuanya adalah orang yang beriman dan beramal saleh, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika hidupnya. Maksudnya orang tua yang mana? Maka ada seorang dalam tafsirnya menjelaskan bahwa yang dimaksud bapaknya itu ternyata adalah kakek buyutnya, 7 turunan ke atasnya. Ya Allah. Jadi kakek buyut, kesolehan kakek buyut itu turun temurun memberikan keberkahan kepada anak cucunya. Maka anak abuhuma soleh. Maka bagi kita pendidik tua semuanya, kalau ingin anak-anak kita tumbuh terjaga gitu, dari fitnah, dari keburukan, sehingga kita bisa mendapatkan hasilnya, maka perbanyaklah amal soleh sebagai garansinya gitu, sebagai asuransi gitu. Sebagai asuransi, karena pahala itu, amal soleh itu adalah simpanan yang akan menjadi penyelamat bagi diri kita dan juga keturunan kita. Kalau kita melihat juga kisah Nabi Yunus itu, Nabi Yunus ketika ditelan ikan paus itu, ketika Anda baca di buku Dr. Abdul Karim Zaidan itu, tadaburnya, apa yang membuat Nabi Yunus Allah tolong gitu. Dan jawabannya adalah karena Nabi Yunus adalah orang yang melaksanakan amal soleh sebelumnya. Jadi amal soleh ini menyelamatkan diri kita kelak di masa depan. Bahkan turunan, masya Allah. Ini yang kedua itu. Setelah benih, yang keduanya amal soleh. Setelah niat, yang keduanya amal soleh. Next, yang ketiga, setelah niatnya lurus, benar gitu. Kemudian kita apa, menambah amal soleh kita gitu, sebagai bentuk penjagaan kepada anak-anak kita. Karena ya kita sebagai orang tua tidak bisa memperhatikan anak kita full 24 jam. Kadang kita titipkan di sekolah, kadang kita biarkan main di rumah, kadang bahkan nanti dia bersama smartphone-nya, bersama teman-temannya, kita nggak tahu apa yang dibahasnya, apa yang dipelajarinya. Maka tadi amal soleh itu akan menjaganya. Amal soleh itu akan menjadi penjaga ketika kita tidak ada. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah penjagaan hama dan juga gulma. Benihnya ditanam, kemudian dijaga, dipupuk. Kemudian ketika datang hama gulma gitu yang akan mengambil nutrisi, merusak tanaman kita, maka kita pun harus memperhatikannya. Dan yang dimaksud dengan hama dan gulma ini adalah minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Jin dari kalangan manusia dan jin itu sendiri. Jadi setan yang terlihat dan juga setan yang nggak terlihat. Dan setan yang nggak terlihat ini adalah salah satu sebab terbesar gagalnya pendidikan kita terhadap anak kita. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan, setan itu benar-benar akan mengganggu anak keturunan anak Adam. Dalam hadis tidak ada semuanya kata Rasulullah. Ketika anak itu lahir, semua
diganggu oleh syaitan. Dan ketika diganggu, anaknya menangis. Kecuali dua. Jawabannya adalah dua anak yang lahir dan dia tidak menangis adalah Maryam dan Isa alaihissalam, yaitu anak Hana dan juga cucu Hana. Kenapa kok bisa seperti itu? Ternyata di Al-Imran itu anak pun berdoa, selain tadi bernazar juga berdoa agar anak keturunannya itu dijauhkan dari syaitan. Ternyata Allah kabulkan. Jadi dua anak yang di ketika dia lahir gak diurus sama siapa tuanya, Maryam dan juga Isa alaihi salam. Nah, setan iblis yang dalam Al-Quran ini Al-Isra, bahwa iblis ketika dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya, Allah jauhkan dari rahmatnya. Setan dan iblis itu nenek moyangnya, terus setan itu sifatnya. Iblis ini berjanji kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa dia akan menghasut gitu, anak keturunan Nabi Adam agar tersesat dan menjadi temannya di neraka. Di sini jadi bukti ayat Ziz man istata'ta minhum bisawtika wa ajlib alaihim bi khaylika wa rajulika wa syarikhum fil amwal wal aulad wa ilmu. Jadi targetnya anak. Jadi setan itu ketika ingin menyesatkan itu targetnya adalah anak. Targetnya adalah anak kita. Maka silahkan baca tafsir surat An-Nas ya. Di situ dijelaskan ya, tafsir surat An-Nas Ibnu Katsir misalnya, itu bagaimana caranya kita melawan syaitan. Itu gimana caranya melawan syaitan. Sehingga kita nanti bisa menjaga anak kita dari syaitan. Kalau dibahas di sini akan terlalu panjang, waktu tidak akan cukup. Selanjutnya, nah, di sini pun tentang janji ya, bahwa syaitan itu akan menyesatkan manusia, anak-anak kita dengan segala cara. Di sini dalam ayat ini, setan akan datang dari depan, dari belakang, dari kanan, dan juga dari kiri. Tetapi ternyata tidak mengatakan dari atas, kanan, kiri, depan, atas, depan, belakang. Tetapi ternyata di ayat ini tidak mengatakan atas. Kenapa atas disebut oleh setan? Karena atas adalah maknanya adalah bagaimana datangnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala yang Tuhan tidak bisa mengganggunya. Jadi orang tua anak yang terikat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia tidak akan bisa diganggu oleh syaitan. Maksud kanan itu ada maknanya, maksud kiri, maksud depan dan belakang. Dan salah satu tafsir menjelaskan ketika menjelaskan ayat ini, ya, dari Ibnu Abbas, artinya yaitu akan membuat mereka ragu terhadap akhirat mereka, akan membuat mereka menyukai dunia, dan akan mengaburkan mereka terhadap urusan agama mereka. Aku akan membuat mereka berhasrat kepada kemaksiatan. Dorongan berbuat buruk, akhlak buruk dalam anak kita bukan hanya lingkungan, bukan hanya pertemanan gitu. Tapi juga ada faktor setan di situ. Ada faktor setan di situ. Gitu. Ada faktor setan dan kita tahu kisahnya ya. Bagaimana kisah Nabi Yusuf alaihissalam ya. Sampai saudaranya berniat untuk membunuhnya. Siapa dalam dari itu semua? Kalau lihat di akhir kisahnya itu, Nabi Yusuf mengatakan bahwa akibat perselisihan antara diriku dan saudaranya itu, jawabannya adalah syaitan. Jadi hati ya, aku lagi yang punya adik kakak, nah itu syaitan bermain. Silahkan baca surat itu dan ambil pelajaran bagaimana bisa kita menanggulangi gitu ya, preventif pencegahan agar syaitan tidak menyulut perselisihan di antara anak-anak kita gitu. Baik, selanjutnya silakan next. Dan tadi ini usaha terakhir. Setelah niat kita
lurus gitu ya karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah pun bantu. Dan keduanya tadi dengan amal soleh gitu ya, agar anak-anak kita terjaga dari keburukan gitu ya. Dengan ada pun tanpa kita, walaupun kita sudah meninggal pun, kita harap penjagaan itu menyertai anak-anak kita, itu dengan amal soleh kita, meningkatkan amal soleh kita. Dan yang ketiganya, hati-hati juga dari keburukan syaitan dan juga keburukan manusia ya, yang menyerupai sifat-sifat syaitan. Dan manusia itu outputnya apa? Perilaku, outputnya pemikiran, outputnya adalah apa? Sesuatu yang dihasilkan dari pemikiran dan perbuatan. Ya, seperti teknologi juga itu hasil manusia ya. Dan hati-hati teknologi yang memang tadi ada syaitan di dalamnya, bisa menjadi penyesat anak-anak kita. Dan salah satunya adalah handphone ya. Handphone ini luar biasa. Okay. Allah berfirman, kalau nggak salah, Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Dan sesungguhnya ayat ini menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah mengeluarkan diri kita, anak kita dari perut ibu kita itu la ta'lamuna syai'an. Enggak tahu apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Dan Allah jadikan pendengaran, penglihatan dan hati itu memahami itu. Dari sini nanti jadi tahu sesuatu dari yang ditonton, tahu sesuatu dari yang dia lihat, itu, dan itu akan menjadi keyakinannya, dan keyakinan akan menjadi apa ya, cara pandangnya, dan cara pandangnya akan menjadi perilakunya. Jadi hati-hati tontonan, apalagi kalau anda lihat ya, itu sekarang luar biasa ya, tontonan game di smartphone itu hari ini sedang per hari ini memang agenda-agenda iPhone itu ada gitu. Bagaimana LGBT gitu ya, itu diselipkan di game, di tontonan gitu, laki senang laki, perempuan dengan perempuan di lagu-lagu gitu. Nah, itu bagi anak itu semuanya diserap gitu. Dan kita khawatir ya kalau tidak ada filter, itu bisa menjerumuskan anak kita gitu, pada perilaku yang menyimpang. Entah yang tontonan tapi makanan juga. Kata Allah, kalau yang dulu insanu ila ta'ami, perhatikanlah apa yang kamu makan. Hati-hati, ada yang haram, ada yang subhat, itu pun akan mempengaruhi bagaimana akhlak anak-anak kita gitu. Kata Rasulullah, harta yang haram akan menjadi dagingnya haram, dan yang haram itu tempatnya di neraka, kata Rasulullah SAW. Dan sifat neraka tentu saja asal gitu, kemudian keras gitu ya, diatur ya gitu. Dan kita tidak mau harta makanan yang haram itu menjadi daging dan didorong untuk dia berlaku keras. Dan itu jadi harta yang halal juga berpengaruh terhadap hak. Nah, setelah kita berusaha ya memperhatikan tontonannya, memperhatikan makanannya, kita berusaha menasihatinya, kita pun menjadi contoh dalam amal iman dan amal solih gitu ya. Niat kita terus dijaga. Maka usaha terakhir adalah tawakal ala Allah. Usaha terakhir adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena usaha manusia hanya sini 0,1%, dan ketentuan Allah 99,9%. Walaupun sesungguhnya hakikatnya semuanya adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Di sini menunjukkan bahwa usaha manusia gitu ya, tidak bisa se, sekuat apapun, setinggi apapun, tidak akan bisa mengubah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka idza azamta, kalau udah berazam, azam itu niat plus usaha, ya, berusaha terus semaksimal mungkin, maka tawakal Allah, biarkan Allah yang menentukan hasilnya gitu ya. Apabila guru dan orang tua yang terlalu ingin mengontrol hasil, maka akan cepat lelah biasanya. Tapi yang menyerahkan hasil kepada Allah justru akan tenang, sabar, dan istiqomah. Selanjutnya, nah setelah berusaha, gitu ya, setelah semuanya dikerahkan, semuanya dikorbankan, tapi bagaimana kalau gagal gitu ya? Bagaimana pohonnya kalau gak berbuah? Gitu. Semua orang siap berhasil dan sukses,
tetapi sedikit dari mereka yang siap untuk gagal gitu ya. Disekolahkan di sekolah yang bagus, yang elit, gitu, yang mahal, guru-gurunya terbaik gitu. Kemudian beli rumah di lingkungan yang Islami yang bagus, tontonan sudah dijaga, makanan sudah dijaga. Tapi hasil ya, kata anak kita jauh kita harapkan, belum yu'jibu zurra, belum memberikan kebanggaan. Jadi ada salah satu asatidz pernah menyampaikan kisahnya gitu ya. Ketika seorang ibu menghadiri wisuda anaknya yang perempuan. Ketika wisuda tentu bahagia ya, bahagia. Tapi yang anehnya ibu ini menangis gitu, ketika melihat anaknya wisuda. Ketika melihat anak ibunya menangis, anaknya bertanya, "Bu, kok nangis? Harusnya kan bahagia. Anakku kan sekarang wisuda, sudah lulus." Gitu. Kemudian ibunya menjawab, "Bukannya ibu tidak bahagia, nak?" Katanya. "Ibu justru sedih hari ini." "Nah, kenapa?" "Anak kamu sudah lulus, sudah wisuda, tapi belum bisa menutup auratnya." Apa menutup auratnya? Ya, gitu. Jadi seperti gagal gitu ya. Nah, apabila pohon gagal berbuah? Gitu. Ini pernah dirasakan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Ketika Nabi Nuh alaihissalam berdoa kepada Allah, ini maglubun taksir gitu. Ketika Nabi Nuh berdakwah 950 tahun kepada kaumnya, kepada keluarganya, tetapi hasilnya sedikit iman. Dan yang menjadi termasuk orang kafir itu adalah bahkan anaknya, bahkan anaknya, anak yang di akhir kisah di Al-Quran itu, bahkan Nabi Nuh tidak menyerah gitu ya untuk mengajak anaknya untuk bertauhid, untuk minta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk naik ke perahu gitu ya, saya sama Allah. Gitu. Ternyata Kan'an digulung oleh ombak dan Nuh melihat anaknya sendiri yang dibesarkannya sendiri, yang dirawat dengan cinta gitu. Akhirnya adalah azab, tenggelam dengan yang lain gitu. Betapa tidak sedihnya, betapa tidak sakitnya ya orang tua melihat di depan matanya anaknya celaka gitu. Ya azab. Tapi dari kisah ini kita belajar bahwa Nabi Nuh apakah disebut gagal? Subhanahu wa ta'ala. Ternyata jawabannya adalah tidak. Nabi Nuh tetap menjadi seorang nabi dan rasul yang terbaik, bahkan masuk ke jajaran nabi dan rasul ulul azmi. Jadi kan nabi itu ada 124.000. Di Al-Quran hanya ada 25. Dan dari 25 itu dikuras lagi, yang terbaiknya adalah rasul, yang kita singkat ya mimim ya. Itu salah satunya Nabi Nuh alaihissalam. Jadi Nabi Nuh alaihissalam adalah nabi yang terbaik di antara yang terbaik. Dan disejajarkan dengan para nabi yang lain. Kegagalan. Kenapa? Karena Nabi Nuh sudah berusaha, sudah ta'azamta, dan hasilnya fatawakal ala Allah. Jadi bagi kita, bagi orang beriman, tidak ada kegagalan dalam mendidik anak. Dengan syarat, silakan dibuka lagi slide selanjutnya. Syaratnya adalah tentang niat. Tidak ada kegagalan ketika niat kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Karena sudah berdoa kepada Allah, ya Allah, aku niatkan anak ini akan nanti menjadi hambamu yang akan mengabdi kepadamu. Ketika niat itu diucap, maka dia tercatat. Dan yang tercatat dalam niat kebaikan itu, Allah akan berikan pahalanya, walaupun belum melakukannya. Nabi, sesungguhnya Allah menulis kebaikan-kebaikan dan kesalahan-kesalahan, kemudian menjelaskannya. Barang siapa berniat melakukan kebaikan, namun dia tidak jadi melakukannya, Allah tetap menuliskannya sebagai satu kebaikan, bahkan sempurna di sisinya. Jadi, walaupun mungkin Allah takdirkan gitu ya,
anak kita belum jadi anak yang solih, anak kita belum jadi akhlaknya bagus, adabnya bagus, kita dapati ya anak-anak yang justru tidak beradab kepada orang tuanya gitu, bahkan menjadi musuh bagi orang tuanya. Ini jadi peringatan, inna min azwajikum wa auladikum fitnah. Jadi anak itu potensi jadi fitnah, bahkan aduwwul lakum, berpotensi jadi musuh bagi orang tuanya. Dan ketika kita sudah berusaha ya, niatnya sudah benar, usahanya sudah maksimal, kita jalankan, dan ketika ternyata tidak ada buahnya, jangan khawatir, pahalanya tetap didapatkan. Tidak, walaupun memang perih ya, walaupun memang sedih ya. Tapi jika orientasi kita adalah Allah, pahala, gitu, ya, maka ampunan tadi di akhir kan, alfat itu ampunan dan pahala besar menanti untuk kita. Nah, next, ya. Nah, coba kita sama-sama merenung ya, kemudian mengambil hikmah di balik kegagalan gitu. Oke, anak saya belum juga jadi anak yang solid, sholat masih kesiangan, bahkan ada yang juga mau sholat, belum bisa perlu gimana gitu. Maka kita bisa ambil hikmah dari kenapa ya usaha kita udah maksimal tapi kok masih gagal gitu ya. Maka kita ambil hikmah dari kisah di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi tentang pemilik dua kebun. Silahkan bisa search gitu. Nah, sampaikan simpelnya bahwa pemilik kebun ini ya, yang satu itu Allah anugerahkan kebun yang melimpah, gitu ya, kebun anggur yang melimpah. Kemudian kebun anggur ini dikelilingi oleh pohon-pohon kurma, di bawahnya ada sungai-sungai yang mengalir, lebat pokoknya. Tapi ternyata kenikmatan itu menjadikan pemilik kebunnya justru lalai dan justru mengucapkan kalimat yang tidak sepatutnya diucapkan oleh makhluk. Nah, di dalam surat Al-Kahfi ayat 33 sampai 34 ini, terutama yang 34-nya. Di sini Allah berfirman, mengabadikan perkataan pemilik kebun ini ya. Wa kana lahu samarun faqala, berkata li sahibihi kepada sahabatnya, wa huwa yuhawiruhu ana aktsaru minka malau wa azza nafaru. Jadi dia punya kekayaan yang besar, lalu dia berkata kepada kawannya, aku lebih banyak hartaku daripadamu dan lebih kuat pengaruhku. Kalimat ini adalah kalimat kesombongan. Rasulullah, al-kibru, sombong itu batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Dan kata Rasulullah, tidak akan masuk surga seorang yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun seberat biji zarrah. Subhanallah. Yang benar dan nama Allah Subhanahu wa taala bahwa boleh jadi gagalnya kita adalah untuk menjaga hati kita agar tidak ada kesombongan dalam hati kita. Kita selamat. Boleh jadi kalau anak kita wah berhasil, sukses, khawatir timbul kesombongan dalam hati kita yang justru menjerumuskan kita. Ini hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, boleh next. Hikmah yang kedua adalah kita bisa ambil dari kisah Al-Fudail bin Iyad, ulama terkenal di bidang tasawuf, orang ulama yang disebut sebagai seorang wali. Wali adalah orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala dan mereka pun mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi Fudail bin Iyad ini punya anak namanya Ali. Tapi walaupun Fudail bin Iyad ini adalah seorang ulama, seorang yang solih gitu ya, tapi ternyata anaknya, tanda kutip ya, belum soleh gitu. Jadi bahkan hampir-hampir menyerah itu Fudail bin Iyad ini. Dinasehatin, gitu. Gimana ini ulama ilmunya lebih tinggi daripada kita,
Tapi ternyata hasilnya pun sama, sulit gitu. Akhirnya Fudail bin Iyad pun ketika melihat kesulitan ini, justru hikmahnya dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Fudail bin Iyad direkam dalam kitab Syiar Al-Alim Mubala sampai-sampai berdoa, gitu ya. Allahumma inni ijtahadtu an adiba aliyan falam aqdir ala ta'adi ta'adibihi fa'adibhu antali. Ya Allah, sesungguhnya aku telah berusaha dengan sungguh-sungguh. Nah, itu. Dan berusaha tuh dengan sungguh-sungguh mendidik Ali, namun aku tidak kuasa untuk mendidiknya. Jadi kewalahan nih, ulama aja kewalahan nih. Ibadahnya luar biasa pasti, tapi kewalahan. Dari situ beliau berdoa kepada Allah, maka didiklah dia untukku. Dan hasilnya dalam buku ini, maka Ali menjadi seorang anak yang taat kepada Allah, khusyuk beribadah, dan berkedudukan mulia di sisi Allah. Setelah doa ini ada perubahan. Kayak bunda, doa dari ayahnya dan dari ibunya menjadi salah satu sebab terbesar perbaikan selamat anak. Kalau tadi Hana capture-nya doa ibu, kalau ini capture-nya doa ayah. Jadi sama-sama harus punya doa setelah sholat, gitu, atau doa harian pada anaknya sebelum tidur. Selanjutnya, nah, ada kisah menarik dari Fudail bin Iyad ini, bahwa ketika Ali ini tumbuh menjadi anak yang solih, ya, berilmu, dan ilmunya Masya Allah, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ilmunya menjadikan dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmunya menjadikan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan anak ini saking memiliki hati yang dekat dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika sholat ayahnya Fudail bin Iyad suka hati-hati. Karena Fudail ini kalau mendengar isi Al-Qur'an tentang azab, maka dia ketakutan. Kalau tentang surga, dia bahagia bukan main. Dan pernah kejadian ketika ayahnya sholat dan nggak tahu di belakangnya ada anaknya, sengaja nggak sadar membaca surat At-Takatsur, membaca ayatnya la tarawunnal jahim, ditampakkan pada mereka neraka jahim. Sontak terdengar kaget dan langsung pingsan. Mendengar la tarawunnal jahim, tergambar padanya neraka ini dengan ilmunya, seolah-olah neraka itu di depan matanya. Maka Ali anaknya pingsan dalam salatnya. Datang ibunya, apakah engkau akan membunuh anakmu? Apakah engkau hendak membunuh anakmu? Oh, aku gak tahu ini anak, ternyata Ali ada di belakang saya gitu. Kemudian ternyata setelah pingsan itu siuman. Dan di kesempatan sholat yang lain terjadi lagi. Kemudian ketika sholat membaca surat Az-Zumar ayat 47 tentang bagaimana Allah akan berikan azab kepada orang-orang zalim, dan sadar Ali di belakangnya ketika membacanya, tentang Ali terkaget-kaget, ketakutan, bahkan meninggal dunia dalam sholatnya karena ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, inilah ya kematian yang indah gitu ya, ketika dia meninggal karena Allah dan bertemu surga dengan Allah Subhanahu wa taala gitu. Dan nomor 6 ini, berkeluarga di surga adalah visi misi terjauh gitu ya bagi keluarga. Bukan hanya selamat dunia, bukan hanya bahagia dunia, di akhirat. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa kelak di akhirat itu, ketika ayahnya beriman, kemudian dia masuk surga dengan derajat yang tinggi, ternyata anaknya derajatnya di bawahnya. Maka diyakini Allah firman, Al-haqna bihim, Allah akan pertemukan
dia dengan anaknya. Dengan cara apa? Dengan cara anaknya yang derajatnya di bawah itu dinaikkan, gitu ya, dengan derajat ayahnya. Gitu. Masya Allah. Dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di surga gitu. Jadi naik gitu ya, anaknya naik ke atas. Sebabkan karena derajatnya lebih tinggi ayahnya, karena imannya mungkin lebih tinggi dari ayah. Kalau di hadis yang lain kan ada ada orang tua yang bingung ini, kenapa derajat saya itu dinaikkan? Karena Allah berfirman, ini adalah sifat dari anakmu. Jadi ini buahnya. Ini adalah apa? Menuai berkah yang dimaksud itu. Ketika apa, berkah ini, buahnya itu dirasakan sampai pada nanti di akhirat, bukan hanya di dunia. Kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita berjumpa di surga. Selanjutnya, next. Ini menjadi renungan bersama bagi kita semua. Renungkan dan mari kita sama-sama jauh dengan hati kita. Jadi PR mudah-mudahan kita sama-sama untuk memperbaiki diri. Satu, apa niat utama saya dalam dalam didik anak kita. Jadi kita ingat-ingat niat kita untuk apa didiknya gitu. Untuk dunia kan, untuk kehidupan dunia saja kan, atau untuk akhirat. Keduanya, teladan apa saja yang akan kita tunjukkan setiap hari. Kebaikan-kebaikan apa aja yang ditunjukkan kepada anak agar mereka mengikutinya. Bertiganya, apa hama di rumah yang paling sering mengganggu pertumbuhan iman anak kita. Apakah pertemanan, apakah tontonan, itu perlu diperhatikan agar tadi ya, tumbuh dengan baik pikiran kita. Keempat, apa doa yang paling sering saya panjatkan untuk anak saya? Tadi ya, doa adalah sebab terkuat, salah satu sebab terkuat untuk menjaga anak-anak kita gitu. Dan doa menjadi penentu arah kehidupan anak-anak kita. Anak mencontohkannya, Ubay bin Iyad mencontohkannya. Yang kelima, apa langkah kecil yang bisa kita lakukan pekan ini, gitu, bulan ini, tahun ini, gitu. Kita programkan untuk menanamkan kebaikan baru di hati anak kita sama kita ini. Lanjut, terakhir, penutup ya. Bagi orang tua, mendidik anak agar selamat adalah tugas yang sangat berat. Namun, tidak lebih berat daripada melihat mereka disiksa dengan azab yang pedih di akhirat. Ya, jadi memang lelah, memang capek, gitu. Harus sabar, sabarnya sabar tingkat tinggi. Wasbir alaiha wa'mur ahlaka bis shalah wasbir alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan sholat, wasbir alaiha, dan bersabarlah karena perintah ini, sabar. Allah SWT, mudah-mudahan apa yang disampaikan memberikan manfaat terutama bagi yang menyampaikan. Allah kembali silakan kepada MC. Silakan kembali kepada MC. Ada sesi bertanya atau langsung? Ustaz Agung? Ya, sebentar Ustaz, ada kendala teknis sedikit. Dengar nggak suaranya? Ada. Baik, bismillah. Kita dengar suaranya. Ada Ustaz, ada masuk. Baik, siap. Tahu.
Baik, Afan, Sad. Ini kayaknya karena qadarullah cuaca sedang hujan ya, sinyalnya keluar masuk Afan. Oke, Bismillah. Sudah kembali normal ya, Sad, suaranya ya? Baik, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah khair, Ustaz Muhammad Ilham yang sudah menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Tentu biar tidak keburu menguap ya. Jadi untuk sahabat semua yang ingin bertanya, kami persilahkan. Boleh kita beri kesempatan yang raise hand terlebih dahulu. Bertanya secara langsung di open mic. Ya, silakan Ayah Bunda, akan teteh Bapak Ibu yang mau bertanya boleh raise hand-nya sebelum di kolom komentar ya. Ada yang mau bertanya secara langsung? Ayah Bunda semua terkait dengan materi-materi yang disampaikan. Kami beri kesempatan juga yang mau bertanya lewat kolom chat. Silahkan, boleh langsung dituliskan saja pertanyaannya di kolom komentar. Ya, ada yang bertanya, Ayah Bunda semua, dari materi yang disampaikan oleh Ustadz Ilham terkait Cukup kayaknya, dengan tinggal mengamalkan insya Allah. Sama-sama ya bareng-bareng. Sobat dermawan semua. tentang pendidikan tentu ya, tentang konteks pendidikan anak, ya, bagaimana kita menanam benih yang unggul gitu ya, yang berkualitas dan bukan hanya ditanam gitu kan, tapi juga dikawal ya, bagaimana supaya benih ini ya, menjadi yang unggul dan menegakkan peradaban Islam seperti itu ya. Baik, ayah bunda semua, ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita closing statement saja langsung. Oh, ada ya. Ini dari siapa namanya? Babah ya. Afwan, saya baca dulu. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, Ustadz. Afwan melalui chat karena sinyal sebenarnya tidak sedang bersahabat. Gitu sama kayaknya ya. Ya, karena sinyal sebenarnya sedang bersahabat. Doa terbaik untuk anak dan keturunan apa ya? Nah, ini Ustadz pertanyaannya. Doa terbaik untuk anak dan keturunan, katanya dari babah ibu atau bapak ini. Afwan, saya tidak bisa menyebutkan. Tafadhol Ustadz bisa langsung dijawab. Doa terbaik, ya. Doa terbaik adalah doa yang diberikan oleh orang tuanya. Eh, Kadang kita eh, doa sama guru-guru kita gitu ya. Kadang kita minta doa sama mungkin orang teman-teman terdekat kita gitu. Ada kata Rasulullah, ada doa yang tidak akan ditolak oleh langit gitu ya, seperti panah yang melesat itu doa seorang ibu pada anaknya. Jadi siapa yang berdoa gitu, siapa ibunya. Kita lihat tadi ya, kisah Hana gitu ya, itu menjadi bukti gitu ya, bahwa doa menjadi penentu arah anak ini. Ya, bagaimana dilindungi oleh syaitan, kemudian dijaga gitu. Bahkan ketika Hana melahirkan anaknya, Imron itu meninggal. Jadi Hana itu single parent. Itu yang luar biasa, tetap sukses pendidikannya gitu. Maryam menjadi wanita terbaik. Wa Maryam binata Imran ahsanat farjaha. Jadi Maryam itu wanita yang Allah puji di Al-Quran gitu. Jadi sukses gitu, walaupun single parent. Jadi pelajaran juga bagi ibu-ibu, bunda yang memang eh, sendirian berjuangnya gitu ya. Maka lihat perjuangan bagaimana Hannah gitu. Satu doa ibu kepada anak. Yang keduanya, doa terbaik itu doa yang ada di Al-Quran. Coba cek surat Luqman. Ada doa Nabi Ibrahim. Nah,
doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, itu doa di Al-Qur'an. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana taqabbal du'a. Nah, jadi coba doa-doa eh, untuk anak di Al-Qur'an. Nah, itu di Al-Qur'an. Yang keduanya, yang ketiganya silakan bisa di hadis-hadis gitu. Doa-doa yang Rasulullah khususkan doanya kepada anak-anak gitu ya. Bagaimana coba lihat kisahnya bagaimana Rasulullah mendoakan kepada Hasan, pada Husain, lafaznya seperti apa gitu. Kalau anak doang dia tidak hafal, tapi gambarnya seperti itu. Satu, doa terbaik itu dalam Al-Quran, di hadis gitu ya. Dan keempatnya bila doa-doa yang memang tadi yang diamalkan oleh para ulama, kayak doa tadi, hasilkan itu doa yang menjadi sebab berubahnya Ali, tadinya eh, belum soleh jadi soleh ya, luar biasa kesolehannya sampai pada titik wah itu ma'rifatullah itu Allah Subhanahu wa taala, imanannya tetapnya sampai kepada Allah. Seperti itu ya, itu doanya. Yang terakhir, adab-adab doa. Inna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lah. Jika berdoa, di doa itu kata Allah tidak akan dikabulkan kalau dengan hati yang ghafil dan lahir. Sederhananya, kalau hatinya nggak sungguh-sungguh gitu, kalau lalai gitu, gitu ya. Adabnya. Silakan nanti adab-adab berdoa bisa dipraktikkan. Kemudian cari juga waktunya, waktu-waktu mustajab. Rasulullah ketika sujud, maka banyak berdoa di situ. Ketika tahajud, ketika akhir salat, ketika akhir hari Jumat itu, Rasulullah cari waktu setelah asar yang apabila seorang hamba berdoa maka akan dikabulkan. Itu Jumat, hari Jumat setelah asar cari itu. Ya, jadi gitu. Allah a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakallah atas jawabannya. Doa terbaik untuk anak itu dipanjatkan dan dilangitkan oleh seorang ibu yang telah melahirkannya, itu yang sangat luar biasa ya. Nah, izin Ustaz ada dua pertanyaan lagi ya. Ayah bunda semua, izin juga kami batasi dulu untuk pertanyaannya agar ayah bunda lebih penasaran lagi dan mengikuti kajian berikutnya. Ya tentu apa yang disampaikan Ustadz Ilham, kami harap ayah bunda tidak puas ya. Karena kalau puas biasanya nggak mau ikutan lagi. Nah itu Ustadz, untuk Banyak pertanyaan, tadi ya hal-hal yang itu. izin Ustadz membacakan ada dua pertanyaan. Di sini ada dari Tahu ya? Zainal Mutakin. Bismillah Ustadz Afwan. Bagaimana menghadapi dunia pendidikan di zaman sekarang? Melihat kasus anak ditegur karena merokok dan gurunya dipolisikan. Jadi guru serba salah dalam menanamkan akhlak pada siswanya. Dan tadi kalau tidak salah beritanya ini sekitar 360 siswanya mogok gitu ya karena satu yang ditegur merokok gitu. Ustadz. Tafadhol Ustadz dijawab boleh. Subhanallah ya. Gara-gara ditegur rokok, eh, ya ada tulisan menarik gitu ya, ada tulisan menarik seorang asatid ketika mengomentari berita ini. Kenapa bisa seperti itu ya? Kenapa eh, ada apa fenomena seperti ini? Sebentar. Nah, ya. Jadi kata beliau, kalau misalnya orang tuanya melaporkan gara-gara undang-undang hak asasi manusia, maka orang tuanya pun bisa dilaporkan oleh gurunya katanya. Karena apa? Karena dia melanggar. Kenapa dia mengizinkan anak di bawah umur untuk merokok gitu? Ada juga aturannya gitu. Kalau saling melaporkan. Tapi kenapa ada fenomena seperti ini? Nah ini lahir karena orang tua merasa punya hak untuk mengatur sekolah gitu. Ya, karena dirinya sudah bayar mungkin ya. Jadi
kayak belanja gitu ya. Pernah nggak apa belanja di Shopee gitu, kemudian disampaikan ini nih barangnya bagus gitu, barangnya bagus, speknya kayak gini, gitu kan. Gambarnya bagus gitu ya. Kita tertarik dong. Ketika beli, cash check out, kemudian ketika datang ternyata tidak seperti digambar, tidak seperti apa, tidak seperti eh, yang ada di spesifikasinya gitu, deskripsinya. Apa yang kita lakukan? Ya protes, ya. Laporkan gitu, ya. Laporkan, laporkan. Bahkan kita berhak menuntut karena ini penipuan. Nah, gitu. Jadi pendidikan hari ini seperti dilihat sebagai sebuah transaksional, gitu. bukan bukan apa kerjasama kerjasama dalam pendidikan yang harusnya asasnya itu adalah saling kerjasama bukan saling menuntut. Jadi harusnya dua-duanya ini saling apa bekerja sama gitu. Bagaimana caranya anaknya tidak merokok, gurunya menasihati, gurunya menghukum agar apa, agar sadar gitu. Nah orang tuanya pun harus seperti itu, sejalan. Nah, hari ini kan guru-guru orang tua gitu, guru pengennya kemana, orang tua pengen kemana, jadi tidak ada sinkronisasi gitu, tidak ada koordinasi pendidikannya. Hal ini eh, silakan balik pada MC. Baik, Ustaz, jazakallah khair. Pertanyaan terakhir dari Dadang Jamasari. Maaf, saya baru bisa gabung pukul 20.30. Mau bertanya, bagaimana kalau setelah berusaha menyampaikan nasihat kepada anak-anak, tapi anak-anak kurang memperhatikan? Dalam hal ini murid SD, hatur nuhun. Boleh Ustaz dijawab sebagai jawaban terakhir juga di pertemuan malam ini. Ya, eh, bagaimana nasihat agar didengar oleh anak gitu. Efektifnya kalau kita eh, apa contoh Nabi ya, Nabi punya metode agar nasihat itu masuk gitu ya, menghujam bahkan berpengaruh gitu. Ada buku-buku yang menjelaskan tentang bagaimana metode Nabi nasihat. Yang pertama adalah anak itu akan efektif ketika dinasihatinya one by one gitu. Jadi seorang-seorang gitu, ngobrol langsung dialog. Yang pertama coba nasihati mereka ketika pas safar, nasihatin gitu. Itu contohnya itu Abdullah bin Abbas dinasihati oleh Rasulullah ketika safar. Lebih terbuka hatinya. Yang kedua, nasihati anaknya ketika ketika sakit, lumayan menjadi apa berefek lebih besar ketika kita nasihatin gitu ya. Nah, bagaimana kalau misalnya secara keseluruhan di seperti kelas gitu, kayaknya lebih kepada metode ya, di mana anak-anaknya bisa dengan mudah mendengarkan gitu. Nah, ada di kitab Madarjus Salikin dijelaskan gitu ya. Mau'izah, kata Imam Qayyim, mau'izah itu nasihat ya, mau'izah itu akan didengarkan dengan 3 syarat. Nah, dengan 3 syarat. Ini boleh dicatat dalam kitab Madarjus Salikin itu Imam Qayyim mengatakan ada 3. Yang pertama, nasihat akan didengarkan ketika dibutuhkan oleh anak. Ketika dibutuhkan oleh anak. Kenapa anak riweuh? Kenapa anak nggak mendengarkan? Karena mereka merasa gak butuh. Gitu. Maka untuk memunculkan eh, rasa butuhnya itu, maka harus disampaikan lebih dahulu urgensinya. Kenapanya gitu. Contoh, saya harus jujur. Maka jelaskan dulu kenapa saya harus jujur. Emang apa dampaknya kalau saya gak jujur? Tentang apa manfaatnya kalau saya jujur? Nah, hadirkan ayat Qur'annya, hadirkan ayatnya, hadirkan kisahnya. Nih, contoh yang gak jujur kayak gini nanti kamu mau emang? Nih, contoh yang jujur nanti akibatnya baik loh. Jadi, merasa, pokoknya
saya pengen jadi orang jujur. Kenapa? Karena bakal kayak gini, bakal sukses, bakal kayak si A ini gitu. Nah, gitu. Dihadirkan kebutuhannya. Itu yang pertama. Silahkan itu gimana caranya. Gitu ya. Itu kan bahkan hal yang simpel mah. Ayo dengerin nasihat Ustaz biasanya Bu. Nanti yang dengerin ditanya. Nah, misalnya. Kan nanti ada alasan. Kenapa saya dengar? Karena saya akan ditanya. Nah, ada anak tuh yang suka tuh jawab pertanyaan, walaupun niatnya tadi ya, dia ditanya, tapi dia mendengarkan. Jadi ada kebutuhan dulu. Atau kalau yang udah dinasihatin, yang bisa menjawab, nanti boleh pulang duluan. Nah, gitu. Ya, gitu ya. Intinya, hadirkan kebutuhan. Kalau bagaimanapun caranya, silakan cari metode yang efektif gitu ya. Bagaimana dia butuh gitu. Atau yang kalau apa, yang dengerin nanti dikasih nilai rapotnya 100 lah. Ya, contoh aja ya. Intinya kebutuhan. Yang keduanya, efektivitas nasihat itu ketika eh, eh, memperhatikan siapa yang menyampaikan di buku itu. Dari Salikin nih, eh, siapa yang menyampaikan. Ini penting. Kenapa anak gak ngedengerin? Ah, gak siapa eta mah misalnya ngomongnya ngecampur. Ah, di siapa eta mah heureuy wae misalnya. Ah, siapa eta mah da ngabohong wae mau ngomong teh. Ah, siapa eta mah mau ngomong teh laut kan. Jadi ada kesan yang meremehkan dari anak sehingga membuat anak tidak mau mendengarkan. Maka kalau kita ingin didengarkan oleh anak, jadilah guru, jadilah orang tua yang dicintai dan dikagumi. Itu kunci. Jadi, kalau nggak dicintai, kalau nggak dikagumi, itu anak akan membuka hatinya, akan mendengarkan setiap nasihat kita, akan lebih efektif. Kenapa Nabi Muhammad itu efektifnya itu nasihatnya menghujam gitu, luar biasa. Bahkan efeknya itu langsung berubah gitu pada para sahabat. Karena tadi Nabi adalah sosok yang dicintai dan dikagumi. Gitu ya. Kenapa dikagumi? Karena menjadi teladan dalam ibadah, dalam akhlak, dalam muamalah, segala sisinya tanpa ada apa kekurangan. Gitu. Indah lah pokoknya. Bahkan dalam kitab sama Imam Muhammadiyah itu dijelaskan ya, Nabi itu adalah sosok yang jika kita bertemu pertama kali akan langsung kagum gitu. Akan langsung kita merasa ada wibawa di Rasulullah. Nah, kayak gitu. Jadi kekaguman dan rasa cinta. Pertama tadi butuh anaknya, keduanya kagum dan cinta. Dan ketiganya dihadirkan Bashiroh Nadhiroh. Dihadirkan tadi kabar gembira dan kabar buruknya. Ini melengkapi yang tadi ya. Jadi anak tahu tuh, punya alasan. Oh, kalau saya melakukan perbuatan ini, sifat ini, nanti saya kayak gini, kebaikannya apa? Jadi ada kabar gembiranya gitu. Ini contoh Nabi loh, gitu. Ada pahala loh yang besar loh, nanti dapat surga loh, nah gitu. Jadi ada basyirohnya, kabar gembiranya, yang keduanya ada nadhiroh, ada peringatan. Kalau kamu gak jujur, ini yang buatnya nih. Contohnya siapa gitu. Dihadirkan kisah-kisahnya. Nah, lebih efektif kisah tuh. Ada cara yang memang misalnya gurunya tidak dikagumi, tidak dicintai, tapi dia pandai berkisah, pandai bercerita gitu. Anak-anak suka cerita, maka sampaikan nasihat dengan cerita. Pengen anak-anak itu jujur bisa sampaikannya bukan dengan ceramah gitu. Jadi Bapak mau cerita nih, gitu, ada kisah ini, nah, itu lebih efektif. Dan ketika bercerita ya pakailah artikulasinya, kemudian intonasinya, ekspresinya, nah biar anak-anak suka. Gitu ya. Begitu, kalau alam misal. Baik Ustaz, Silakan. terima kasih atas jawaban-jawabannya. Semoga jawaban yang Ustaz sampaikan bisa bermanfaat dan diterima dengan baik untuk kita semua gitu ya. Alhamdulillahirabbil alamin ya teman-teman semua, Bapak Ibu, Ayah Bunda Kang Teteh, kita sudah di penghujung acara. Kita sama-sama doakan untuk Ustadz Muhammad Ilham, semoga Allah SWT memberikan keberkahan untuk umur beliau, ilmu dan juga keluarganya. Jazakallah khairan katsiran Ustadz.
Atur nuhun, terima kasih banyak sudah Sami-sami. membersamai kami kita semua pada malam hari ini. Baik ayah bunda semua, jazakumullah khairan katsiran. Kami ucapkan juga terima kasih kepada ayah bunda yang sudah berpartisipasi hadir pada kajian Sahabat Dermawan malam hari ini. Ya, jangan sampai ketinggalan kawan berikutnya di kajian Sahabat Teman berikutnya, dan jangan lupa untuk memfollow akun Instagram kami di @masjid_pendidikan_salahuddin, juga di @hanima foundation untuk mendapatkan kabar-kabar terbaru dan informasi-informasi terupdate dari kegiatan-kegiatan kami di Masjid Pendidikan Salahuddin dan Hanima Foundation. Baik, terima kasih. Kita akhiri pertemuan pada malam hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita beristighfar dulu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Dan ditutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Saya Agung Gunawan bersama panitia tim yang bertugas undur diri. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.